Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada kamu yang sudah meluangkan waktunya untuk melakukan sesi wawancara kali ini. Izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiz Apik Nabili. Saya adalah mahasiswa Telkom University, program studi D3 Sistem Informasi, kelas 4801. Asal daerah saya dari Ciamis, Jawa Barat. Sekarang boleh untuk kamu perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih kesempatan dan waktunya. Kenalin, aku Nanda Candikia dari kelas D3 SI 4801. Apa aja yang perlu dikenalin? Udah, udah. Eh, s- Baik, untuk sebelum ke pertanyaan, izinkan saya untuk melatarkan latar belakang visi dan tujuan penelitian terlebih dahulu. Latar belakang dari website kami Oke. yaitu Wanderlust merupakan sebuah aplikasi sistem informasi berbasiskan web yang memiliki fungsi utama sebagai wadah informasi terkait destinasi wisata yang mencakupi lokasi, kegiatan, harga, tiket, serta informasi menarik lainnya. Adapun untuk visinya yaitu menjadi platform digital terdepan yang menyediakan informasi lengkap, interaktif, dan terpercaya mengenai destinasi wisata serta memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka. Dan untuk tujuan penelitiannya yaitu menganalisis kebutuhan pengguna dalam mencari dan memilih destinasi wisata, mengidentifikasi hambatan atau masalah yang dialami pengguna saat berlibur atau menjelajahi destinasi wisata, mengidentifikasi kebutuhan dan harapan pengguna terhadap web penyedia informasi destinasi wisata, dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan UX dengan pendekatan yang lebih berpusat pada pengguna. Untuk sekarang lanjut ke untuk ke pertanyaan pertama. Ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa saja sumber informasi yang Nanda gunakan sebelum memutuskan destinasi wisata? Apakah informasinya lewat daring atau luring? Boleh diceritakan. Oh, oke. Ya, terima kasih. Kalau untuk sumber informasi, biasanya itu aku mencari informasi wisata itu dari internet, kayak Google, YouTube, sama medsos kayak Instagram atau TikTok gitu. Tapi juga kadang aku juga tanya sama temen aku yang pernah ke tempat yang aku pengen kunjungin itu. Oh, jadi Nanda lebih suka lewat daring ya? Iya, benar. Lewat dari Oke. Untuk pertanyaan kedua yaitu bagaimana pengalaman terbaik dan terburuk Nanda saat mencari informasi wisata secara online gitu. Boleh diceritakan? Kalau pengalaman terbaik aku tuh adalah waktu nyari informasi ke Jogja. Itu tuh ada satu blog yang lengkap banget dari, biayanya, tipsnya, sampai link buat mesen tiket keretanya. Tapi pengalaman terburuk aku pas mau ke sebuah, eee, tempat wisata di Jawa Barat itu, info di internet itu simpang siur, kayak lokasinya itu nggak akurat dan ternyata aksesnya sulit banget padahal, di review di informasi di internetnya itu bilangnya gampang. Jadi, jadi pengalaman terbaik Nanda itu saat ke, pergi ke Jogja ya untuk kayak misalnya pesan tiket gitu ya. Iya, Terus kalau yang terburuk tuh kayak iya, informasinya bener. kurang akurat gitu, kayak nggak up to date ya, nggak sesuai sama informasinya gitu ya. Heeh, bener. Oh, oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa tantangan terbesar yang Nanda hadapi saat mencari informasi tentang destinasi wisata? Boleh diceritakan? Kalau tantangan saat mencari informasi itu, tantangan terbesarnya ya, Ya. biasanya
Biasanya itu kayak informasi transportasi sama akses lokasinya. Kadang nggak jelas apakah tempat itu tuh bisa dicapai dengan kendaraan umum atau harus pakai mobil. Oh, jadi tantangan terbesar tuh akses transportasinya yang sulit ya gitu. Iya bener. Nggak Oke, gitu. baik untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, menurut Nanda, fitur atau informasi apa yang paling penting dalam sebuah platform informasi wisata gitu? Kalau menurut aku ya, fitur yang paling penting itu adalah kayak peta interaktifnya, terus estimasi biayanya, ulasan pengguna, sama informasi rute transportasi menuju ke lokasi itu. Oh, jadi menurut Nanda tuh fitur yang paling penting itu kayak rute perjalanan, terus kayak ulasan pengguna kayak gitu ya. Iya. Ya, oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang Nanda harapkan dari sebuah website penyedia informasi wisata agar pengalaman perencanaan perjalanan lebih mudah? Jadi yang diharapin Nanda tuh dari sebuah website penyedia informasi wisata tuh agar perjalanan Nanda itu jadi lebih mudah dan menyenangkan gimana gitu. Mmm, Kalau harapanku ya, website-nya itu bisa simpel, terus Eee, nggak ribet, dapat diakses lewat HP ya pastinya ya. Terus, langsung kasih info penting kayak harga tiket, jam bukanya, rute tercepatnya, sama rekomendasi aktivitas sekitarnya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah ada jenis informasi atau fitur tertentu yang seringkali sulit ditemukan saat mencari referensi wisata? Kalau ada boleh diceritakan. Oh, yang misalkan informasi yang sulit itu Iya, ditemukan itu fitur-fitur yang sulit kalau dari ditemukan gitu. pengalaman Ya, ya, informasi yang sulit ditemukan kan, iya, betul. kayak info kondisi jalan menuju ke lokasi wisata. Apakah bisa dilewatin sama motor atau enggak. Terus informasi fasilitas umumnya kayak musyola, toiletnya, warung gitu, dan lain-lain lah. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah Nanda pernah menemukan website sejenis sebelumnya gitu? Sebelum website kayak Traveloka kayak gitu tuh. Jika iya, apa yang Nanda sukai atau tidak sukai dari platform tersebut gitu? Apakah pernah Nanda? Pernah menggunakan Iya, pernah apa tahu gitu? menggunakan website sejenis gitu. Kayak Traveloka, Agoda gitu. Kalau website, Website iya kayak gitu. aku Pernah gak? pernah aku pak kalau dari pengalaman aku pakainya Traveloka. Itu tuh Nah, bagus, kan banyak, reviewnya, tapi kadang susah juga cari info yang relevan untuk daerah yang terpencil gitu. oh, jadi Nanda itu pernah ya di Traveloka tapi yang tidak sukainya yaitu informasinya kayak kurang lengkap gitu ya. Iya. Iya, oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang lebih Nanda sukai yaitu membaca artikel informatif, menonton video atau melihat ulasan pengguna saat mencari referensi wisata dan apa alasannya gitu. Aku lebih suka nonton video kayak YouTube gitu sih, karena bisa langsung lihat suasana tempatnya. Oh, jadi Nanda itu lebih suka menonton video ya. Tapi Sepet- iya, setelah tapi setelah itu, tetep baca artikel atau blog juga buat info detailnya. Ulasan pengguna kan juga penting gitu buat validasi. Oh, oke oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu
Menurut Nanda, mengapa penting memiliki platform yang menyediakan informasi wisata yang akurat dan mudah diakses gitu? Hmm, sangat penting sih ya, karena info yang akurat dan up to date tuh bisa bikin perjalanan jadi aman dan nyaman. Karena aku pernah nyasar karena lokasi Google Map-nya salah dan info jam bukanya ternyata sudah berubah gitu. Oh, jadi kayak kayak tidak sesuai sama kayak informasi tempatnya gitu ya, misalnya di Google Maps jam segini, di tempat aslinya jam segitu gitu ya. Kayak gitu ya. Iya, iya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam situasi seperti apa Nanda merasa sangat membutuhkan informasi wisata yang cepat dan terpercaya? Misalnya dalam situasi seperti mau liburan atau gimana gitu. Situasi mendesak ya biasanya Iya, tuh, iya. waktu perjalanan dadakan atau di tengah jalan tiba-tiba mau mampir nih ke tempat wisata lain. Nah, aku butuh dong info cepat dan terpercaya gitu, kayak info harga tiketnya, apakah tempat itu masih buka apa enggak. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Nanda bisa membayangkan website informasi wisata yang ideal, bagaimana website tersebut bisa membantu Anda dalam perjalanan? Mmm, Kalau website ideal itu menurut aku, harus bisa ngasih rekomendasi berdasarkan minat. Kayak misalnya aku minatnya tuh kayak alam, budaya, kuliner gitu. Terus punya peta yang dinamis gitulah, filter berdasarkan budget, terus langsung simpan rencana perjalanan kita. Kalau ada fitur komunitas pengguna yang bisa tanya jawab sih juga menarik ya. Mhm. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir yaitu, menurut Nanda, bagaimana peran teknologi dalam meningkatkan pengalaman wisata secara keseluruhan? Apakah sangat penting? Kalau penting, boleh diceritakan. Oh, menurut aku tuh teknologi ya sangat penting banget lah ya, terutama buat generasi sekarang yang ngandelin HP dalam segala hal gitu kan. Kayak mulai dari cari inspirasi, sampai navigasi sama booking semua lewat teknologi kan. Kayak tanpa teknologi tuh perjalanan kita bisa jadi ribet aja dan nggak pasti. Hmm, oke. Baik, Udah sih itu aja. pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari saya. Eh, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Nana yang sudah melakukan sesi wawancara kali ini. Saya mohon maaf apabila Sama-sama. ada kesalahan yang saya katakan gitu. Sebelum kita tutup, apakah ada dari Nanda, apakah ada masukan, kritik, saran atau gimana gitu untuk website kami gitu. Kalau dari aku nggak ada ya kritik dan saran karena ini udah dari bertanya saya udah mewakili kritik dan saran dari aku. Oh, baik kalau begitu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Nanda yang sudah melakukan sesi wawancara kali ini. Saya tutup meetingnya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Is. Terima kasih Aku juga. live ya. Ya.